Kembang kol ya, oke nih KJ. Jadi orang-orang ngomongnya tuh kembang kol ya. Kembang kol ini atau kutil kelamin ini nama medisnya ya. Kalau dari medis tuh namanya Condyloma acuminata. Condyloma acuminata ya. Nggak salah disebut kutil kelamin karena emang bentuknya kayak kutil. Kalau ya baik sama, baik laki-laki maupun wanita yang menyebabkan kutil kelamin adalah virus. Oh gitu. Virus HPV itu banyak macamnya Kak J. Nah, kalau yang menyebabkan kutil kelamin tuh virus HPV yang nomor 6 dan nomor 8. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual. Kalau di luar kena udara terbuka dia mati. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia di dalam dalam vagina atau dalam anus, nah dia hidup. Nah, dia makanya nularnya lewat hubungan seksual. Oke, kalau ngilangin kutil kelaminnya ini kan penyakit menular seksual ya. Ya. Kita nggak ngomongin preventifnya dulu deh, ngomong cara ngobatinnya. Ngobatinnya tuh ada obat namanya TCA, asam triklorasetat. Itu tuh bisa di kutilnya itu diolesin. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual, kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Hari ini saya seneng banget ya, karena hari ini bukan saya aja yang ganteng, ada juga narsum saya satu lagi ganteng nih. Seperti biasa, beliau ini sudah sering banget mampir ke Kedai Pinter. Bahkan kayaknya ini jadi rumah keduanya beliau nih nantinya, ya kan? Bu Dokter Inge Setio Arianto yang selalu hadir dari Perempuan Sadar Vagina. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah, sehat, always. Dan di sampingnya yang tadi saya bilang ada Bro Dok. Aku panggilnya Bro Dok. Bro Dokter Dr. Diasmara Putra Arianto. Halo Kak J. Apa kabar? Aman-aman, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget ini jadi Kedai Pinter jadi tongkrongannya Bro Dokter ini. Iya, jadi sering kesini. Jadi sering kesini. Apalagi tadi barusan lewat, apa nih terang-terang di warung nih? Ternyata baju KJ ya. Mampirlah saya sini. Nggak apa-apa, yang penting kan masa depannya terang. Amin. Jangan gelap ya Bu Dokter ya. Masa lalu gelap nggak apa-apa, yang penting masa depan. Asik. Oke, kalau udah ada Bro Dok di sini, Dokter Diasmara dan juga ada Bu Dokter dari Perempuan Sadar Vagina, Dokter Inge. Kayaknya kalau kita cuma ngobrol biasa nggak enak. Kita harus ada angkat satu tema. Temanya ini sering terjadi di luar sana Bu Dokter. Alhamdulillah saya tidak pernah dapet ya kayak gini ya. Bener. Jangan sampai coy, jangan sampai. Coba di DP dulu. Diagnosa fisik. Waduh. Coy. Infeksi. Iya. Tema kita pada hari ini adalah kutil kelamin. Seberapa bahayanya sih? Tuh. Kutil kelamin, bagaimana prosesnya bisa terjadi kutil kelamin, apa penyebabnya, bagaimana cara mengobatinya, kita kulik ya. Nah, pertama kali kita mau ngobrol sama Bro Dok nih. Boleh dijelaskan nggak sih, Bro, apa itu kutil kelamin dan kenapa orang menyebutnya dengan sebutan kembang kol? Kembang kol ya, oke nih KJ. Jadi orang-orang ngomongnya tuh kembang kol ya. Kembang kol ini atau kutil kelamin ini nama medisnya ya. Kalau dari medis tuh namanya Condyloma acuminata. Condyloma acuminata ya. Nggak salah disebut kutil kelamin karena emang bentuknya kayak kutil. Oh, seperti kayak kutil. Cuma lebih spesifik kalau di kayak kutil. Cuma kalau di vagina atau di penis itu bentuknya spesifik. Dia mirip persis banget kayak bunga kol. Kayak bunga kol kayak gimana? Persis, itu begitu. Persis bentuknya kayak bunga kol. Nah, makanya orang-orang awam nyebutnya bunga kol. Selain itu ada juga yang bilang jengger ayam kalau pernah dengar. Jengger ayam. Nah, itu. Ya, tahu. Karena bentuknya kalau nggak mirip jengger ayam mirip bunga kol. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi itu ada di area kelamin. Di kelamin. Makanya dibilang kutil kelamin. Bisa di vagina, di penis, atau nah yang rame ada lagi nih. Anus. Di anus. Oh, lagi kalau rame itu kan kita tahu kan karena apa? Karena main belakang tuh. Itu ada tuh sekarang ya kan? rame. Nah, kita kulik lagi ya, lebih detail ya. Apa penyebab seseorang wanita memiliki kutil kelamin nih, Bu Dokter? Wanita kenapa bisa, laki-laki juga mungkin bisa di-share sedikit. Kalau ya baik sama, baik laki-laki maupun wanita yang menyebabkan kutil kelamin adalah virus. Oh gitu. Virus HPV itu banyak macamnya Kak J. Nah, kalau yang menyebabkan kutil kelamin tuh virus HPV yang nomor 6 dan nomor 8. Nomor 6 dan nomor 8. Oke. Nah, virus ini namanya HPV, Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual. Kalau di luar kena udara terbuka dia mati.
Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia di dalam dalam vagina atau dalam anus, nah dia hidup. Nah, dia makanya nularnya lewat hubungan seksual. Oke. Nah, sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko orang yang terkena kutil kelamin, ya itu yang melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Oke. Karena kalau misalnya hubungan seksualnya hanya satu pasangan ya. Andai kata kena kutil kelamin, karena kan kutil kelamin ya namanya PMS ya, itu kan pingpong fenomen, satu kena. Kalau suka ganti-ganti pasangan, ya, misalnya kena ini yang nularin siapa ya, dia apa dia, nah gitu loh. Satu pasangan aja bisa kena kalau pasangannya itu ganti-ganti pasangan, apalagi dia sendiri gonta-ganti pasangan. Nah, jadi orang yang beresiko kena kutil kelamin yang suka ganti-ganti pasangan, yang nggak ganti aja tetap beresiko kalau pasangannya itu suka gonta-ganti, apalagi kalau dia sendiri suka gonta-ganti pasangan. Apalagi kalau tidak menggunakan kondom ya dok ya, itu juga resikonya lebih besar lagi kan, lebih gampang lagi ya. Bro dok, apakah kutil kelamin bisa dihilangkan? Bagaimana caranya? Oke, kalau ngilangin kutil kelaminnya, ini kan penyakit menular seksual ya. Ya. Kita nggak ngomongin preventifnya dulu deh, ngomong cara ngobatinnya. Ngobatinnya tuh ada obat namanya TCA, asam triklorasetat. Itu tuh bisa di kutilnya itu diolesin. Diolesin. Okay. Nah, itu ntar bisa rontok tuh kutilnya tuh. Oh gitu. Tapi harus rutin ke dokter. Itu juga harus penggunaannya kan rekomendasi dokter spesialis kulit kelamin. Jual bebas ya. Iya. Harus pakai resep ya. Iya benar. Jadi harus konsul dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Terus selain pakai obat tadi itu bisa juga dibedah. Dibedah itu dioperasi. Jadi operasi bisa dieksisi, dipotong, dilangin, ada yang bisa di laser gitu. Ada macam-macam lah metodenya kayak gitu. Dengan minum obat dalam gitu ada juga nggak? Kalau obat dalam sih belum ada. Soalnya emang obat utamanya ini buat ngelunturin atau ngilangin si kutilnya ini. Kutilnya soalnya kan penyakit kutil kelamin ini kondiloma acuminata tadi ini manifestasinya itu dia muncul keluar. Oke, bukan di dalam ya? Jadi sebenarnya HPV ini tuh kan bisa nyebabin kutil di tempat lain, ya tergantung kata dokter Inga tadi, banyak tipenya kan HPV. Jadi sama kayak kalau kita kutil di tangan, di kaki, sama aja. Fungsinya kita buat ngeluarin, buat ngilangin itunya. Oke. Bu dokter, apa pencegahan yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit ini? Tadi Kak Ji udah ngomong. Kondom. Tidak melakukan hubungan seksual dengan kondom. Ya, dengan kondom. Ya, saat berhubungan seksual pakai kondom. Atau ya vaksin HPV ya, orang-orang yang merasa dia itu beresiko, itu utama ya mungkin yang mencari nafkahnya dengan cara itu, atau dia suka berhubungan seksual gonta-ganti pasangan ya vaksin. Sama nggak sih dengan ini Bu dokter, yang adik saya tuh cewek lagi suntik vaksin serviks ya? Sama nggak sih itu? Sama ya? Iya. Oke, yang berarti tiga kali suntik. Oh iya. Dalam jangka waktu bulan pertama, terus bulan kemudian gitu, terus gitu ya. Nah, jadi memang HPV itu ada yang bisa bikin kutil, ada yang bisa bikin kanker serviks. Oh gitu. Banyak tipenya tadi ya. Banyak tipe. Kalau yang cervix itu yang 11 sama 18. Kalau yang kutil kelamin ini 6 bulan. 6 tipenya tipe si kode-kodenya ini. Bener. Oke. Apakah kembang kol ini bisa terus menyebar, dan apa dampak yang akan dialami oleh perempuan jika pada vagina mereka terdapat kutil kelamin, Bro Dok? Oke, kalau menyebar, misalnya maksudnya menyebar nih dari satu tempat ke tempat lain gitu? Ya, mungkin tadinya di bibir vagina, jadinya ke leher vagina atau ke mana vagina gitu. Nah, kalau menyebar ke tempat lain itu enggak, tapi meluas bisa. Jadi misalnya satu titik nih, kutilnya cuma kecil satu titik di labia, di bibirnya. Dia bisa meluas, bisa nyebar. Nyebarnya itu maksudnya meluas ke daerah sekitarnya, itu bisa. Oke. Nah, kalau dampaknya itu sebenarnya karena gejalanya nggak terlalu spesifik ya kalau kutil kelamin itu, sama kayak kita kutil di tempat lain. Jadi dampaknya itu lebih ke estetik. Jadi kalau misalnya sama suaminya, sama pasangan sahnya mau hubungan sah kan nggak bagus juga kan dilihat estetiknya kayak gitu. Juga jadi iya bener. Terus ya banyak faktor lainnya. Kalau misalnya kutilnya berdarah atau apa, itu baru jadi sakit. Itu bisa gitu. Bisa lecet dan segala macam ya pas berhubungan. Tapi dari vagina tiba-tiba nyebarnya mungkin bukan di sekitar vaginanya, misalnya jadi di paha, itu bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya? Kalau nyebar nggak bisa. Soalnya dibilangnya meluas bukan menyebar. Oh, meluas. Jadi si kutilnya tadi ini makin gede. Nah itu yang ntar bentuknya jadi kayak kembang kol. Oh iya.
Itu meluas Begitu jadi buka kayak gitu. vaginanya, "Lah, ini vagina apa kembang kol?" Oh, ini vagina apa pasar santai nih? Oh, ada kembang kembang kolnya kol. gitu. Jika seseorang wanita hamil memiliki kutil kelamin, apakah bayi yang di kandungan itu bisa merasakan efek negatifnya, Bu Dokter? Gini Kak J, meskipun HPV itu biasanya memang dia tidak mempengaruhi ibu hamil dan janin. Oke. Memang enggak ya. Tapi dokter kandungan tetap akan memantau. Tetap akan memantau pasien ini. Akan memantau pasien ini selama dia hamil. Sang ibu dan juga anaknya. Selama hamil. Kenapa? Karena aliran darah saat hamil itu kan meningkat. Oke. Kadang-kadang karena aliran darah ke daerah bawah ini meningkat, ini pertumbuhan perluasan kutil kelamin ini jadi makin luas. Nah, kalau makin luas dikhawatirkan dia meluas ke bibir yang dalam dan nanti itu akan berpengaruh pada proses saat melahirkan. Ada pendarahan ya. Kalau misalnya dia nanti menghalangi jalan lahir, ya dokter kandungan ya, akan ini sama dokter kulit dan kelamin. Ya, memang harus kata dokter dia tadi pakai TCA atau mungkin di bedah dingin atau mungkin di eksisi. Tapi kalau ke janin sendiri enggak. Oke, untuk ibu hamil bisa melakukan apa tadi yang TCA. TCA itu tadi? TCA bisa. Disuntik Itu diolesin. Diolesin. Kalau yang untuk mencegah itu bisa nggak? Oh, enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Vaksin untuk ibu hamil enggak nggak bisa ya? Tidak disarankan ya? Jadi TCA itu Kak J kayak kalau misalnya kita ke dokter kulit pasien-pasien yang jerawatan, nah itu kalau jerawatnya banyak itu kan wajahnya kan dikasih TCA. Nah, jadi cara kerjanya kayak gitu. Nah, itu tapi di cara kerja dari luar kelamin. ya. Mau ditambahkan? Itu yang TCA tadi emang kalau buat ibu hamil masih aman. Soalnya ke zaman dulu tuh ada satu lagi tinctura podofilin namanya itu malah buat ibu hamil nggak boleh. Makanya zaman sekarang yang lebih dipakai itu TCA karena ibu hamil juga boleh gitu. Oh, udah canggih, lebih canggih ya. Jadi aman buat kandungan. Iya benar. Terus buat vaksin tadi itu ya diusahakan sebelum hamil udah vaksin lah. Oh iya, karena memang vaksin-vaksin HPV itu buat yang gadis-gadis ya, Bu Dokter ya? Yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Belum pernah melakukan hubungan seksual kan? Berarti kalau untuk Umur yang sudah istri atau seorang ibu itu berarti namanya bukan vaksin Ya, HPV. Masih bisa. Cuma sekarang program pemerintah wajib itu anak kelas 5 sama kelas 6 SD. Itu gratis di. Udah bisa divaksin. Iya, udah bisa. Itu gratis dari pemerintah. Mantap, pemerintah kita makin oke nih. Gitu dong. Untuk cewek cowok bisa cewek itu wajib buat cewek. Soalnya cowok tuh kan nggak banyak di HPV. HPV buat cowok bisa sih jadi kutil kelamin ini. Cuma kan yang dikejar sama pemerintah itu buat ngapus kanker serviks. Cuma dengan vaksin HPV ini itu udah nutup semuanya kok, termasuk si kutil ini. Mantap. Bro, apa gejala awal jika seorang wanita memiliki kutil kelamin? Gejala awalnya tuh apa? Gejala awal nih susah kita ngomongnya kalau kutil kelamin karena kan kayak yang saya bilang tadi emang nggak ada gejalanya. Dia nggak sakit gatel enggak, ngerasain apa-apa. Kalaupun masih kecil gitu misalnya tadi belum meluas, waktu hubungan seksual juga kan nggak berasa apa-apa sih pasangannya suaminya kan. Mungkin kalau misalnya udah terlalu sering hubungan seksual pada saat lagi jadi kutil itu kegesek-gesek, berdarah, baru sakit, baru kelihatan ada darahnya, itu baru ketahuan biasanya. Oh gitu. Makanya biasanya baru ketahuan si wanitanya ini kena kutil kelamin pas udah gede, udah meluas. Oh gitu. Karena emang jarang ketahuan sih kalau awal-awal tuh. Kutil kelamin ada di luar, bisa nggak sih terjadi ada di dalam vagina? Bisa. Dalam vagina bisa. Jalan lahir yang tadi justru itu nggak kelihatan ya, Bu Dokter ya? Apalagi itu yang di luar aja enggak, kalau masih kecil kan. Iya. Tiba-tiba udah ada aja gitu. Iya, udah ada. Kutil gitu ya. Aduh. Bu Dokter, apa saja komplikasi yang bisa terjadi karena kutil kelamin? Nah, bisa merebet kemana? Tadi kan dokter dia sudah mengatakan kecil, tapi dia kan bisa membesar. Kalau misalnya dia membesar, komplikasinya, misalnya dia meluas sampai ke dalam lubang vagina. Nah itu saat melakukan hubungan seksual kan tergesek-gesek. Terus ini luka pendarahan. Nah itu komplikasinya pendarahan dan bisa menularkan kepada pasangannya. Oh gitu. Iyalah kan itu kan PMS, penyakit menular seksual, virus. Dan kutil kelamin ini juga bisa berkembang menjadi kanker. Bisa menjadi kanker. Dan pada ibu hamil, betul pada janinnya enggak, tapi gangguan selama proses kehamilan dan melahirkan. Nah itu kalau misalnya, kata saya tadi, karena kan aliran darah ke sana meningkat. Jadi kemungkinan kutil ini untuk membesar kan
makin besar. Kalau makin besar meluas masuk ke jalan lahir, ke lubang vagina itu kan jalan lahir. Itu akan menjadi gangguan saat proses melahirkan nanti. Nah, kalau untuk di vagina kan kutil kelamin ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, kalau untuk yang di penis tuh di mana letaknya tuh di mana biasanya sih? Di mana aja bisa, cuma paling sering tuh di kepala kan bawahnya ada Yang kayak urat. yang kayak urat tuh. kayak bakso tuh. Biasanya di situ banyak kan, makanya dibilang jengger ayam. Kalau di situ. kalau di cowok tuh biasa bentuknya mirip jengger ayam. Oh, Gelandotan di bawah. yang di bawah gitu. Oh, di situ rata-rata. Iya, di situ. Ada kemungkinan kayak misalkan di biji gitu-gitu? Jarang sih, jarang. Jarang ya? Jarang. Makanya kalau ke cowok tuh biasanya lebih berefek ke kualitas hubungan seksual ya. Kan di tempat yang keurat tadi tuh, Betul. itu tuh pusat rangsangannya cowok di situ sebenarnya. Jadi sarafnya cowok tuh banyak di situ. Kalau itu ketutupan kan otomatis sensasi kurang dong. Sensasi kurang. Iya. Jadi untuk merasakan rangsangan juga berkurang. Iya bener. Oh gitu. Orgasmenya akan susah ya. Iya. Nah, ini ilmu banget nih, saya kan amit-amit jangan sampai belum pernah gitu kan, coy. Iya. Lihat gitu kan, coy. Tenang, masih punya. Belum ditebas, coy. Jangan sampai, gue mesti laku jadi cowok. Apa yang Brodok ingin sampaikan ke orang di luar sana agar penyebaran kutil kelamin tidak terus terjadi? Oke, jadi pesan saya sebagai dokter dan juga perwakilan dari Perempuan Sadar Vagina nih, tetap nggak pernah bosen saya bilang ABCDE kayak yang minggu-minggu lalu. Cara mencegah penyakit seksual ABCDE, yang pertama A absen, B be faithful satu pasangan, C kondom, D drugs, E edukasi. Jadi tetap ini harus urut. Kalau bisa dari A diputusin ya di A aja gitu. Udah gitu aja. Terus buat spesifik ke kutil kelaminnya ini ya kayak yang udah kita omongin tadi, HPV sih. Harus vaksin. Harus vaksin HPV, apalagi sekarang kan emang diwajibin pemerintah kelas 5 sama kelas 6 SD perempuan tuh udah boleh, udah wajib. Gratis ya? Gratis. Kalaupun udah lewat dari umur itu kan masih banyak kita bisa beli di tempat lain. Itu sekarang banyak kok, nyarinya gampang. Bisa klinik atau rumah sakit banyak. Iya, di rumah sakit ada. Tersedia vaksin itu ya? Tinggal datang ke dokter di dokter obgyn bisa, dokter kulit kelamin bisa. SPKK berarti. SPKK. Oke. Dan buat teman-teman juga berarti nggak cuma cewek, cowok juga boleh ya vaksin HPV ya, boleh ya untuk mencegah segala macam, apalagi yang beresiko ya, dokter ya. Kesimpulan dari Dokter Inge Setio Arianto, silakan. Kesimpulan saya tadi udah didengungkan Dokter Dias loh. Oke, tambahin lah, mungkin tambahin. Kesimpulannya untuk penyusian, untuk mencegah PMS yang kita garis bawahi saat ini nih, kutil kelamin, jangan lakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang pertama. Sebelum menikah. Yang kedua, setia pada pasangan. Setia pada pasangan. Yang ketiga, kalau terpaksa nggak bisa ngerjain yang satu sama yang dua tadi, pakai kondom. Pakai kondom. Yang keempat, jangan ini penyalahgunaan narkoba, terus alkohol, karena kalau pakai itu ujung-ujungnya ganti-ganti pasangan. Oke. Nah, iya kan? Ujung-ujungnya seks juga ya? Iya, dokter? seks. Nah. Dan yang terakhir, jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar, mencari ilmu dari orang para pakar, ya dokter, dari sumber-sumber yang benar, yang valid. Yang valid ya, yang bisa dipercaya. Percaya. Jangan kata teman pakai ini, kata teman pakai itu, ya kan? Jangan percaya kayak gitu-gitu, pakai salep ini, salep itu. Mending ke dokter, ya. Dan buat teman-teman semua yang di rumah pinusian, jangan lupa selalu tonton episode-episode Kedai Pinter karena banyak banget ilmu yang bisa kita terima, masukan dari Bu Dokter Inge, Brodok Dias. Pokoknya segala sesuatu yang kita angkat itu pasti bermanfaat. Selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Bye-bye Pinusian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.